insanu itu ya, Kang. Yang wa ma tanazzalu illa bi amri rabbika udah kan? Wa ma natanazzalu. Yang ayat 64. Sekarang 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insanu a idza mittu la sawfa ukhruju hayya. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Min qabli ada kan? Anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Ada min qablunya enggak? Enggak ada. Walam yaku syai'a. Ya udah. Ada pulpen enggak? Iya, saya tulis, saya koreksi nantinya. Yang benar yang itu apa yang ini gitu kan. Ada min qablunya di sini. Fawarabbika lanansurannahum wasyayatin summa lanuridannahum khawla jahannama jisiya summa lananzi'anna min kulli syi'ati ayyum asaddu 'ala rahmani itiya. Orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, telah aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum terwujud sama sekali. Maka demikian demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, terjemahnya ada min qablu, sebelumnya ada. Coba ya baca sebenarnya itu kan ada min qablu. Nah ya, nanti saya laporkan ke majelis taskhihnya ke saudara saya namanya Dr. Ahsin Sakho. Di sebelah situ kan yang penanggung jawabnya, yang pentasihnya itu Dr. Ahmad Ahsin Sakho. Kenapa Sakho tuh katanya saya tanya kepada Muhammad itu, dia hari Sabtu lahir, hari Khomisnya puputan, maka dipanggilnya Sakho. Maka saya kan nanya kakaknya kan namanya Husain Muhammad. Muhammad itu nama bapaknya. Kenapa ke Aksin menjadi Sakho gitu kan? Sekarang jadi profesor itu kan di PTG itu. Itu orang yang nggak pernah maksiat menurut saya itu. Saya nggak pernah sih seumur hidup lihat auratnya itu nggak pernah. Pernah satu saat musim panas berenang di laut di Alexandri, dia nggak mau copot-copot, akhirnya ditarik, dieret-eret, dikeburukan gitu kan, masih tetap dia pakai sarung gitu kan. Ya kitanya aja jahat gitu kan. Wa yaqulul insanu, pakainya di sini manusia. Tulisannya manusia berarti umum, yang dimaksud orang kafir. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu min itlaqil umum wa iradatil khos. Ada perintah itu khos, ya kan? Umum tapi sebetulnya khos untuk Nabi. Banyak. Perintah tahajud, wal yatahajjad bihi nafilatal lak, itu ada kalimat nafilatal lak. Tapi kalau ya ayyuhal mudassir kum, itu juga tahajud.
Sementara ilmu tafsir mengatakan itu wajib tahajud itu kepada Nabi Rasul. Ajin diwajibkan tahajud. Ya repot. Baru nyelap inget belum tahajud. Ya kan, nyelap belum, dilap belum, ini belum adus junub ya kan, baru tahajud. Wah, ya wis. Masih mending jendela dibuka sedikit, agak semriwingnya jeda. Argelis kan agak dingin ya, argelis sendiri. Iya. Umay mertua kan pinggir sawah, orang kan pesan, ya. Tah enggak, ini kota, perasaan pinggir sawah deh, pernah ke sana itu. Kebun malahan alas gitu. Kampungnya dia kan dekat itu NII itu Zaitun. Saya waktu ngantarkan ini, wah jangan-jangan anggota Zaitun gitu. Wah, ternyata bukan. Nah, jadi ada mitlaqul awal, ada mitlaqin yang diucapkan itu khusus, tapi maksudnya umum. Saya cenderung ketika mengatakan Nabi itu ummuka, ibumu, gitu kan. Kepada seorang sahabat 3 kali. Karena ini kurang ajar sahabat ini. Dikit-dikit ikut jihad, dikit-dikit ikut jihad. Jihad kok dikit gitu kan. Iya. Sedangkan orang tuanya lagi sakit. Gitu loh maksudnya. Oh, wah aja gitu, melu jihad lah gitu, kira-kira bahasa Cirebonnya gitu kan. Ngapain sih lah melu-melu gitu kan. Kita ngurus masa golok, masa pedang apa dan sebagainya. Iku, hei, Rainira itu ngurus ibu sih lah, bokira lu lagi kering. Itu maksudnya. Bokira gitu kan. Jadi maksudnya itu ada yang berpikiran tentang masalah itu. Tapi tetap apapun bentuknya, ibu itu adalah yang harus kita jaga baik-baik. Ngadanya ente itu karena ibu, apa bapak nira manak gitu kan, enggak ya tidak. Ngentup iya, nah perkara ngentupnya kan lain lagi gitu ya. Cara sing lanang, gua kalau nggak ditutup ya nggak bisa, katanya lanang kan begitu. Padahal ada yang cerita kemarin apa Siti Maryam nggak ditutup nggak di apa punya anak. Kalau Doli kan lain, lahirnya tekong watu. Maka ketika coetnya pecah dia ribut, waktu saya hilang katanya ngomong sama saya gitu kan. Awal ayat kulul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Udah nggak pernah nyebutkan bahwa dia dilahirkan itu tidak ada apa-apanya. Percaya orang kafir itu artinya dengan hal-hal yang begitu tuh. Balik lagi, imannya nggak ada, jadi repot kan. Hebat kayak apa perbuatan baiknya orang kafir. Berbuat apa baiknya, nyumbang berapa, tapi imannya tidak ada, ya sampai di situ. Begitu juga sarjana. Ajit kan ini peneliti nih. Peneliti onde-onde. Udah diajukan ke Jepang. Itu orang Indonesia bagaimana naruh wijenta jinten apa wijen ya, tempelin satu-satu, gua ke Jepang oh iya bener kut ini berapa hari gitu. Jepang bego repot gitu. Tesisnya ada tuh Ajit, bagaimana caranya bikin onde-onde. Legit hebat kan Ajit, padahal cuma di gelundungan aja itu udah nempel semua. Selamat datang Profesor Dr. Dadang dari Universitas Ciputat sebelah sanonya. Dari mana Dang?
Giliran baca Yasin aja kabur lo. Mateng dateng lo. Gua bilangin lo sama abah, agaran aja. Oh, susuk berapa? Susuk 50 apa susuk 100? Ya. Jadi ada ayat itu tulisannya untuk umum. Ada lagi ayat itu sebetulnya sudah ditaksis, tidak berlaku, tapi tulisannya masih ada. Ada Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Itu kan. Itu ada ilmunya, ada di Tarikh Tasrih, ada di sana komplit sudah dijelaskan. Satu persatunya saya nggak hafal. Itu kan. Kayak kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Itu hadis. Terus kelanjutannya fazuruha, setelah Islamnya mantap fazuruha. Dulu kita tuh melarang untuk berziarah ke kuburan karena ente masih nyembah kepada berhala. Hati-hati. Jadi kalau sampean ada kenal mu'alaf masih senang ziarah, tolong dikasih tahu jangan dulu mengerjakan ziarah kubur. Ya kan? Saya juga dulu punya itu. Mu'alaf masih begitu. Di rumahnya tuh masih ada apel disusun berapa, terus ada nihonnya begitu, katanya buat sembayangan. Saya tanya buat apa? Buat sembayangan, kirim doa katanya gitu kan. Ya sekali lagi saya bilang saya keberatan. Caranya begini kirim doanya katanya. Bila akhiratin Nabi Muhammad SAW terus baru doa begitu. Nampaknya kalau di Tionghoa itu ada Tionghoa tuh walaupun sudah masuk Islam ataupun masuk Katolik itu masih ada kebiasaan begitu, kebiasaan leluhur itu masih ada. Cobalah datang ke tempat. Dulu tuh ada di sini si Cina almarhum itu kan kecelakaan, datang ke sana, padahal dia Katolik. Kalau ngaku ngobrol ada Katolik, bukan Kongcu, tapi di sana ya tetap dikongsukan gitu, ada mobil-mobilan, ada ini, ketika tutup peti gitu. Bayangnya masih datang, bikunya datang, katanya itu adalah adat Eus Monggo. Kalau dia masuk Islam saya larang itu. Gitu loh. Kasihan gitu kan. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nantinya tuh akan menggiring kita katanya masuk neraka. Percaya. Kita percaya. Bangsa begitu tuh percaya masuk neraka, masuk apa itu percaya. Tapi kalau giliran amantu billah repot. Kalimat itu mesti harus didukung dengan hidayah. Untung Islam turunan, nggak pakai hidayah, hidayatnya pulang ke Bandung, dukung Persib, ente enak. Nah, sampean yang sudah dapat hidayah, tolong, saya katakan, tolong dilindungi dengan namanya taufik. Wabillahi taufik wal hidayah, betul, wabillahi hidayah wa taufik. Taufik itu apa? Sampean sudah mengerahkan hidayah, baca syahadat, sholat, apa itu adalah mulai melindungi daripada amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, bukan sekedar di lambe, ya bro. Mojok kayak dengerin dulu. Dalil dia pengen semacam-macam.
ngaji ke sini itu termasuk dalam rangka melindungi hidayat kita. Apalagi tadi Kang Latif ngomongnya setiap malam Jumat jadi itu, ya kan? Apa sih jadi itu? Perbaharuilah iman kamu dengan biqaulil haq. Ini seminggu sampai ketemu lagi seminggu lagi. Kalau kamu sampai datang ke sini mesti akan ada ketemu lagi jadi itu. Artinya sepanjang Jumat ini sampai Jumat itu rapuh sampai habis itu amal ini. Maka malam itu pakainya jadidu. Itu seminggu udah bajunya diganti, dicuci. Maka ini pakai baju baru jadidu biqaulil haq la illallah la illallah la illallah kan ke sono ini kan sini ini kan gitu kan. Kan kalau udah 1000 dowernya jadi ayam bakar ke sonoin, ayam ikan teri ke sini inap dibalik gitu. Tuh. Balik lagi minggu depan lagi. Yang sudah brutal kayak apa kemana-mana di Kalibata gitu kan. Mata nyasar kemana-mana sampai sini. Jadi tuh diajarin sama Kang Latif. Suruh jaga itu hidayahnya dengan biqaulil haq. Iya kan? Tuh. Summa lanahnu a'lamu billadzi hum aula bihadza siliya. Saya juga tahu kok. Mereka akan mendapatkan surga, kita akan mendapatkan neraka, tahu itu kan. Yang berat kan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum dapat hidayah. Yang kita yang dapat hidayah aja di dalam salah satu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang sudah beraminu, suruh beriman lagi ya tadi dengan jadidu itu. Jadidu itu kan dalam ilmu tasawuf memoles hati sampean. Jadi kinclong lagi. No, kalau Kang Latif meninggal duluan wajib doain Kang Latif doa. Yang ngajari sampean untuk memelihara iman. Guru besar itu. Jangan doain Ramli. Enggak, Ramli juga guru besar. Ya, jadi kalimatnya gampang kan tadi, jadi itu iman aku biqaulil haq la. Gampang orang cari pahala tuh. Lain kalau kita mau cari maksiat. Mau dadak punya 300.000 ya kalau sekali pijit. Ya, Ram. Mau, Pengkolan sana lampu merah, nanti kita pulang lewat sana lagi. Istilahnya sekarang ada tembok bolong. Buat teman-teman Jakarta Timur ada istilah tembok bolong. Bawah jembatan itu kan tembok bolong itu banyak. Dicari di Google itu tembok bolong, keluar itu tempat ziarah. Lanjut, kul man kana fi dhalalati fa idza tutla alaihim ayatuna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lilladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnihum ahsanu asasan wa ri'ya. Qul man kana fi dhalalatin falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'a ma yu'aduna imma al-'adhabi wa imma sha'a fasaya'lamuna man huwa sharrun makanan wa ad'afu junda
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan salah tuh, wa idatu telah alaihim, apabila dibacakan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya, dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Wa idza tutla alaihim ayatuna, kayak kata ini wa idza tutla alaihim ayatu, sekarang lagi baca tanda-tanda Allah, baca ayat-ayat Quran. Masain di sini nggak ada orang kafirnya gitu kan. Orang kafir mesti ngomong tuh. Ente apa gue yang paling cakep? Gitu kan. Ini sudah di dalam Quran ya udah. Ente mobil aja nggak punya, gitu kan. Apalagi motor. Nih, gua orang kafir, gitu kan. Ayatnya itu sudah ada gitu. Mobil Alphard, ya kan? Ente apa? Avanza, diteksikan, itu apa? Kereminggat, begitu ngomongnya. Itu memang kita sudah ditentukan akan begitu, tapi nggak boleh sedih gitu loh maksud saya. Ketika ditantang begitu tuh nggak usah sedih, tetap kita berpegang teguh. Mereka tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang profesor, seorang dokter, kalau orang Muslim orientasinya beda dengan profesor dokter yang bukan Islam. Kalau kita kan li'ila'i kalimatillah, jadi orang pintar itu untuk membuktikan ayat-ayat Allah. Ini murid saya di Ciganjur, santri saya itu S2, S3, S-Blok, S-Tondong, S-apa, semua komplit. Saya katakan, ngaji. Kita ngaji itu ngaji teks. Katanya ente percaya kepada Quran dan Sunnah Rasul. Ya ngajilah, saya ini ngaji Sunnah Rasul. Bagian hebat ente disekolahkan menjadi hubungan luar negeri, tetap aja akan kembalinya ke sana kalau sebagai orang Islam. Doanya kan tetap Allahumma anfa'na. Ya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Segala dengan ilmunya kita bisa menghantarkan sampai ke surga, bisa mendoakan orang tua. Jadi ngaji teks itu bukan hanya sekedar ngaji teks saja. Membosankan Ustaz? Ya iya bosan. Karena sampean biasa pakai bahasanya bahasa antropologi, bahasa ini pakainya caces-caces. Kadang-kadang kayak peneliti masuk kampung berkerut terus ketika bicara. Ya relax saja. Saya katakan di situ, ente hebat. Di sisi lain, tahu nggak sholat asalnya? Nggak tahu.
Yang penting saya jublek madhab ke barat, udah selesai. Tahu nggak di Qur'annya begini, di hadisnya begini? Nggak tahu. Ya maklum, Islamnya Islam turunan. Belum lagi nanti teks yang ada di Al-Quran atau teks yang ada di hadis dibenturkan dengan konteks. Pas babnya sekarang itu kita bulbuyo niaga. Semua yang diceritakan oleh hadis Nabi itu nggak ada zaman sekarangnya. Kenapa? Karena pada zaman Rasul itu pakai ini ditukar dengan, masih zamannya tukar menukar. Uang itu jarang. Dirham sama dinar itu jarang. Bagaimana hukumnya kalau di situ terangkan saya pinjam kerbau atau saya pinjam sapi, yang ngempanin siapa? Kan itu kan sama saja saya pinjam mobil, yang isi bensin siapa? Di zaman Rasul sudah ada ini. Jangan sampai terjadi perdagangan itu dua akad. Kalau dibilangkan untuk akad satu itu kan cash, ya cash silakan. Yang satunya kredit. Jangan barangnya satu, tulisannya dua. Ribut. Intinya nggak boleh salah satunya dirugikan. Be'ul hurur, jualan nipu. Ya itu jalan-jalan ke puncak. Ke puncak mampir kan, beli ini beli itu. Ketemu orang jual bunga apa tuh, dendles bunga apa? Yang mahal itu bunga apa itu? Ya pokoknya bunganya yang mahal lah gitulah. Hebat ini kata penjualannya, hebat. Begitu sampai sini taruh di kamar mandi, besoknya ngelenteruk. Keplek. Kan be'ul hurur. Beli burung di pasar burung di situ kan, temannya Romli itu biasanya bilang, bagus nih Pak, bayar 300 sampai di rumah burungnya budak. Jangan gitu kan. Ya itu Rasul juga pun jangan yang begini itu jual, apalagi jadi broker. Orang belum sampai pangkalan udah ngomong, wah Pak, bawangnya lagi ambruk, katanya murah, dijual sama saya aja masih ada harganya. Nah ya itu. Alah nyeneni orang gampang bener gitu kan. Qul katakanlah, maka nabi dolalati fal yamdullahu rahmana madda hatta idza ra'au ma yu'atuna immal azab wa immas sa'ah. Ini yang repot kalau udah fal yamdul. Biarin aja mereka akan terus kayanya berkepanjangan sampai akhir hayatnya. Dia dalam posisi kaya tapi tidak beriman. Apakah sudah ada dakwanya kepada? Ada, kalau di Indonesia sih boset malah. TV ada berapa channel tuh ceritanya. Isinya kan dakwah semua tuh. Yang ada yang goyang-goyang. Yang begini-begini tuh ada. Ada Mama Dede yang bisa jawab semua. Dari masalah A sampai B bisa dijawab. Kayak dukun sekarang kan. Obat jantung, juga ini apa. Bisa semua. Padahal ketika masuk ke dokteran. Adanya spesialis jantung, spesialis mata. Nah kayak dukun Indonesia bisa semua. Dari mulai sakit paru sampai jantung. Wa saya'lamuna man huwa syarrun makana wa ad'afu judda. Nanti tapi itu akan tahu mana yang jelek, mana yang bagus. Masalahnya kan nanti kita hanya percaya kepada alam gaib, yaitu masalah neraka dan surga. Itu gaib itu. Bukan gaib itu percaya sama suster ngesot gitu kan. Bukan.
Gaib itu ya itu tadi, sorga, kiamat itu kan, alam kubur. Kalau kita tahu alam kubur sih ya nanti ada travelnya, tiketnya berapa, bro. Kalau pengen alam kubur nanti ada, saya ajak ke Kalibata sana. Kuburan mana, milih aja jenderal teh, opral itu kan. Itu termasuk alam gaib. Takdir ente, saya ente gitu kan. Itu. Wa yazidullahu alladzina tadaw hudan. Sampean sudah mendapatkan hidayah. Ya kan? Kita pelihara dengan taufik, apalagi ditambah lagi. Jadidu imanakum. Nah ini ayatnya. Wa yazidullahu alladzina tadaw hudan. Tambah sampean tadi yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tambah di hati itu plak ada hudan ay hidayatan. Nah, wal baqiyatus sholihatu, yang receh-recehan itu khairun. Wal baqiyatus sholihatu biasanya ulama mengatakan yaitu tadi dalam rangka hudannya itu. Ya ditambahin lah walaupun lupa-lupa dikit sama hati gitu kan, sholat duhanya gitu dia, atau sholat-sholat yang sunnah sifatnya. Kalau saya nggak bicara sholat wajib, ngapain saya bicara sholat wajib, itu tanggungannya sampai semua. Mau saya bangunkan Endro, bro bangun lu sholat subuh, nggak pantas, itu kewajiban kamu. Khairun min andalika tsawaban wa khairun mazda. Ya kalau pengen dapat hidayah selalu dapat hidayah gitu ya, walaupun Bapak Kerucak jam berapa sih dong? Ngantuk kayak sekarang itu. Emang jam 3 udah Bapak Kerucak? Hah? Belanja? Oh kan? Yang lain kan? Belanjanya yang pelem kecot ya. Tuh kan sama penjualnya, tahu aja itu Romli. Ada jawabannya. Iya. Besok diajak Romli itu. Mana berani dia? Nah, kata siapa? Kemarin saya ajak ke Tembok Bolong, dia mampir. Nggak bisa berdiri. Saya kan kemarin berhenti di Jatinegara yang di situ yang dekat stasiun itu, beli pampers. Supirnya hilang. Matanya lagi di tembok, lagi nawar di Tembok Bolong. Lanjut 77, ayo 2 ayat lagi. 1, 2, 3, 4. No. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada atala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda kalla sanaqdu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-adhabi madda wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak? Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna, dan kami akan mewarisi apa yang dikatakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Baik, saya menambahkan lagi tadi tentang wal baqiyatus sholihatu.
Inna qaula la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah tuhitul khotoya. Gampang hilangkan dosa-dosa kecil. Tadi rontok semua dosanya yang kecil-kecil. Perkara nanti di Cipinang ada kesorot, ada fufu halus, itu lain lagi ya, Dro. Terus kama tahitu kunuzal jannah. Fakana Abu Darda idza dzakara hadzal qala ahlana wal akbarana wa ala subhanallah hatta idza ra'anil jahilu hasba anni majnunun wa hadza ana mursal. Oh, hadisnya mursal. Ya. Orang bodoh saja baca begitu dibalas akan segala dosa kecilnya hilang. Gampang kan begitu. Nggak usah pakai ijazah, pakai doa, pakai ini. Kebanyakan doa diamalkan juga enggak. Ya cukup nanti tadi gampang. La ilaha illallah atau astagfirullah. Cuma ada caranya gitu loh. Kenapa tidak diijabahi? Caranya menghadap ke barat, ke kiblat, pakai wudhu, ya kan? Hadiah Fatihah kepada Rasulullah. Jangan lupa sholawat, baru doa, atau baru tadi tahlil, gitu tata caranya. Ente sih minta kepada Allah kayak orang minta kepada siapa? Allah minta dong, yang gak bisa dikeplak sama Tuhan gitu, kurang ajar lo gitu kan. Coba ente ke lurah, Pak Lurah nih tanda tanganin. Gua lagi di mana? Kan paling ada duduk begitu, tok 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 permisi. Siapa itu? Gitu kan begitu kan? Iya. Sama Allahnya jangan tersinggung, poro-poro diijabahi. Kencing keleleran, ya kan? Berdoa. Nggak cebok lagi gitu kan? Nggak wudhu. Ya udah. Sampai pegel, ya tapi ya tetap Rahman Rahim. Apa kalian dicabut untuk menghisap udaranya? Kan tidak, Bro. Orang kafir aja apa dicabut mereka, orang kafir itu haknya untuk mendapatkan oksigen? Enggak, malah sekarang kemarin itu wah perdebatannya panjang itu. Di Baku, di Kazakhstan, berbicara masalah jual beli udara. Rame itu. Sampai terakhir itu cuma harus sekian hari ditambah 2 hari. Karena dananya belum disetujui. 300 triliun. Itu masih kurang. Buat beli oksigen. Maksudnya oksigen bukan diuber-uber terus ditangkap masukin ke botol. Bukan. Oksigen itu bisa terawat kalau di situ misalkan lingkungan jadi baik, ditanemin, buang plastik. Sekarang bahaya mikroplastik. Rame, Jerman lagi rame minta ganti rugi kepada pabrik plastik. Bukan plastiknya, mikroplastiknya yang kecil-kecil itu yang nggak kelihatan. Kalau ente kan botol aqua, botol masih bangsa yang gede-gede aja kan. Di sana sudah mikroplastik yang sudah ditanyakan. Itu juga mempengaruhi kepada lingkungan. Iya kan? Gitu. Islam sudah ngajari dari dulu, cuma muslimnya yang geblek. Bahwa dunia itu rusak karena ulah tangan kamu. Nggak ada pakai ulah tangannya malaikat. Nggak ada ulah kamu kok. Ngetir gitu, sombong gitu, buang lopak gitu kan. Baru naik Honda, kreditnya belum selesai, dia udah semua mau minum kokok buang gitu kan. Baru dagang sate aja lagunya Pera gitu kan. Pera siapa nggak tahu. Ngeritik lagi kata si Andro, biar aja, nggak ada lagi.
Mana itu tadi apa mereka ya? Iya tetap. Orang KPU ngomong gua kaya, anak gua banyak. Ada yang jadi menteri, jadi koruptor, ada begini, ada begini. At-tala ala ghaiba mitakhadha 'inda ar-rahman yahda. Kala tidak. Sanaka tubuh, ingat. Allah akan nulis apa yang kalian kerja sekecil mungkin. Saya ngobrol sama Hendro, ngomongnya tadinya serius ilmiah. Lama-lama yang liwat lain ganti itu ceritanya, langsung aja maksiat. Nambahin dosa aja tuh. Terus nanti dijawab sama Hendro, innal hasanati yudhibus sayyiat. Cukup kita wudhu semua hilang semua ya. Nah, ya oke lah gitu kan. Sudah kadung terlanjur ngomongin maksiat. Bablas coy gitu kan. Jadi itu ya Mas. Tolak amit tahoda gitu kan. Wa nurisu ma yaquluna wa yatina farda. Ya. Nanti ente tuh kafir. Lu menghadap saya sendirian, gak ada yang nolongin. Dipertanggungjawab. Wa nahtimu ala afwahihim. Apa? Di surat Yasin. Wa nahtimu ala afwahihim, dikunci. Wa tukallimu aydihim, tangannya ngomong. Ente diserai flash disk sama malaikat. Drok nih, flash disk lu nih selama hidup dipasukan jeret. Mulutnya diem. Ngomong tuh. Kamu apakah pernah ngobel banci? Pernah. Gitu kan. Ngomong semua tuh Drok. Karena belum minta istighfar. Iya. Udah dosa banci itu kan. Iya. Sekali lagi. Banyak sekali pedofili, pemerkosaan, sodomi. Anak-anak kasihan saya itu. Kalau sudah begitu yang isinya guru ngaji lah. Ngabis-ngabisin cerita begitu aja kan. Yang kiai pesantren lah gitu kan. Saya masih mending ada korban HIV/AIDS daripada korban sodomi. Berat. Saya di KPAI menangani masalah gitu kan, jadi datang gitu yang korban begitu tuh, cerita panjang lebar. Yang menjadi blunder orang kalau sudah sodomi, dia bakal nyodomi lagi. Itu yang kalau tidak, kayak saya sama Ajit kan begitu. Saya tanya, apanya sih gitu kan? Kalau HIV/AIDS kan ada obatnya itu. Kalau itu repot itu. Dan nggak kelihatan. Suntiknya pakai apa, obatnya pakai apa. Nggak kelihatan. Saya tanya yang sebelum sampai sekamar berdua aja tuh. Dikira saya mau sodomi aja gitu. Apa? Pak, saya kalau kumat, kumat, apalagi itu. Itu pantat saya kayak apa kermian, ngerti nggak kermian? Yang germet itu gatal itu, digaruk susah, ya kan? Tapi gatal, pengen disodok atau nyodok, itu yang jadi repot. Apa tahu lagi diam ini saya begitu, itu nggak ngerti kan? Kalau HIV/AIDS kan dia datang ke komunitasnya, saya kena HIV/AIDS gitu kan, AIDS-nya kan begini, kalau dicolek AIDS gitu kan, terus diobati, datanya disimpan di ini, yang begitu kan repot, dan itu blundernya dia akan membalas dendam. Kalau di pondok isinya dulu menjadi fa'il, jadi maf'ul, bisa jadi mabni maklum, bisa fa'il, bisa. Sewaktu-waktu saya pelaku,
atau sewaktu-waktu saya disodok. Itu yang jadi penyakitnya. Ini yang ditangani masalah LGBT. Jangan terus LGBT apa anti. Tidak, dilaksanakan bagaimana penyelesaiannya LGBT. Gimana? Ini kalau ada banci itu LGBT itu. Bukan kalau saya. Orang banci itu punya anak kok. Batangnya gede, punya anak. Yang sulit itu yang sodomi. Sulit. Emang Robert Gedek sering mangkal di perapatan? Enggak. Yang bangsa begitu, aku tak mau, enggak ada di situ. Jarang terjadi. Itu yang orang senang laki, belum tentu dia sodomi. Jadi kan repot kan. Saya senang Hendro. Belum tentu sodomi karena barang saya kecil. Bagaimana sodomi? Masukin ke hidung aja nggak bisa. Ya kan, masa diulur-ulur kayak karet gelang gitu kan. Ada yang begitu. Ada yang laki-laki terus jadi perempuan karena hormon. Ini saya nggak agak semua LGBT kita ganyang ini pelindung. Ngerti juga enggak LGBT. Ini nih katanya pro LGBT. Belum keriting saya tuh masih kalau udah LGBT kan begini kan. Dan di situ kita bisa tahu siapa yang sebetulnya lesbi itu bagaimana. Iya kan, yang seneng bol itu bagaimana. Tahu, jangan selalu bahaya. Saya katakan ketika bahas LGBT, jangan sampai nuduh-nuduh zina sama orang lain. Kalau sampai nuduh zina sama orang, sama saja kalian zina. Ada. Hukum syariatnya ada. Orang yang nuduh zina aja harus saksinya 4. Tahu memasukkannya antara ini dengan ini. Ente misal nginepnya di pagar gitu kan. Zaman dulu pakai pagar. Sekarang di hotel coy, BO, lipat, bungkus. Ini saya belum ziarah yang ke kota ya. Ada travel hotel, ada klasik hotel. Kalau masuk sana tuh iman diuji. Modalnya kesini aja ngaji melulu ya aman terus. Kalau sana kalau kemecer lupa itu istri yang lagi hamil. Al-Fatihah.